Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di malam hari ini tusyukur mapojir syaraja kuasana pengallahu ta'ala nasabab pamasena naniya kamasena natu padang kahadire rilalana anram melebih si mata akat meloki sappa irioran nunna puang Allah ta'ala natu pada salama rilino salama ri akhir rahmati insyaallah. Salawat dan niya mapassalam malor salabirana Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin minaz zulumati ilan nur. Jamaah maghrib insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita pergunakan waktu kita bagaimana kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan segala upaya, mengambil air wudhu, kemudian kita bergegas masuk di dalam masjid, salat sunnah 2 rakaat qabliyah masjid. Tak lain tak bukan tujuannya adalah bagaimana kita berupaya menyambung diri kita dengan Allah yang Maha Pencipta, sehingga kehidupan kita insya-Allah tertuntun dan terbimbing di jalan ihdinas siratal mustaqim insya-Allah. Jamaah maghrib insya-Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khusus para santri pondok santren Tasbih Baitul Quran dan jemaah safari, maka ega guru arilalena agamata perlu ipaham madece nasaba ia kode ne pahas siddi agaga ne pigau istilana macinde-cinde cumi. Artinya ko cocok i pale cocok i de pale de. Ya naru ampai oko agamata nareki penjelasan Nabi ta. Mayuridillah khairan yufaqihu fidin. Siapa orang yang mau dijadikan orang baik, dibimbing di jalan terbaik, maka harus paham agama. Jamaah maghrib insyaallah dimuliakan Allah. Makanya rilalana aguruat tak rilalana yawanni. Wadingi pakangka pakutana magi jero na perintangi po Allah taala si dia perintah. Magato na larangi po Allah taala si dia larangan. Jamaah maghrib dimuliakan Allah. Ia ko ibuka isiaga igan na kai dari lalana ajaran na agamata magi na perintangi po Allah taala si dia agaga na sabak niloraki beruntung. Ya, saya ulangi kalimatnya, kenapa Allah memerintahkan sebuah perintah dalam kehidupan umat manusia melalui tuntunan agama? Karena Allah menginginkan kita semua beruntung.
Dan kenapa Allah memberi larangan atau mengatur sebuah larangan dalam kehidupan manusia? Supaya manusia itu selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat, jauh dari azab api neraka. Itu jamaah maghrib insyaallah dimuliakan Allah, anak-anakku semua. Jadi makanya, ya komelo kita naik manang, ada tidak mau celaka di sini? Tidak ada. Supaya kita tidak celaka, maka kita harus apa? Menjalankan perintah Allah dan berupaya menjauhi larangan-larangan Allah. Olehnya itu, apa mau dipahami? Iya pun Allah Ta'ala nasuruh kima agama, fa'akim wajahaka lidini hanifah. Allah memerintahkan kita mengarahkan segala kehidupan kita untuk agama. Allah menginginkan apa? Allah menginginkan kita bagaimana hidup kita teratur lurus, ya, teratur dan lurus. Jadi itu kumagama itu ya, kumagama itu berarti kehidupannya itu lurus dan kehidupannya itu benar. Itu kalau agama, kehidupannya teratur. Ya. Ya natu ampai angka kumakadai kalimat na tahu kanja-kanja tu yang kelinga kumakadai tahu niga tahu yero na kadayanu maga agar pakkalinuan na kada magama tahu itu ya kumakadai tahu magama tahu itu aga kira-kira kota tak ya makadai otak berarti otak tak yero tahu kanja yero tahu malampu yero tahu teratur yero tahu dalam kehidupannya pasti lurus dalam kehidupannya kumakadai magama. Tapi angka to kalima maka lalato yang kalinga tapi ia mator cek dia tak tambah mi angka mi tambahan nah magama bawa mi coba gere agak to si kalimat na kota tak para santri tahu tidak bahasa ini kumakadai magama bawa mi tahu tidak tahu tahu ya kumakadai tahu magama bawa itu otak na tahu itu mite dia tahu maga nah kadai ia tahu deh nama lempu tahu deh nama kanja sifatna walaupun dalam kehidupannya angka perintah na pigau tetapi dek na sesuai si bawa aturan kehidupan aturan agama sehingga makadai tahu magama bawa mi ya ya betul kumakadai magama itu tahu pasti makanja penilaian tapi kumakadai magama bawa mi pasti makalelep penilaian. Ini anak-anakku sekalian santri, inilah salah satu tujuan kenapa Anda dipondokkan. Untuk apa? Supaya Anda dituntun di agama ya. Tapi yang namanya agama dilakukan tuntunannya apa? Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali semua punya aturan ya. Semua punya aturan. Nah inilah jadi penyakit manusia banyak, hidup tidak mau diatur ya, mau hidup mau-maunya, mau mengatur dirinya menurut selera hati ya. Saya tanya, apa bandingannya anak-anakku sekalian dikala Anda di pondok dengan di rumah ya. Kalau di rumah bangun sholat tahajud tidak? Astagfirullah ya, bangun sebagian bangun sebagian. Kenapa tidak bangun sholat tahajud? Karena ya banyak hal. Yang pertama mungkin lambat tidur gara-gara apa? HP itu. Tapi ternyata kenapa anaknya main HP? Karena bapak mamanya juga main.
ini juga jadi persoalan. Bukan dilarang. Bukan dilarang. Tetapi jangan itu menjadi sebab ibadah itu terganggu. Ya. Padahal di pesantren baru bunyi alarm terlempar bangun. Ini tidak ada bilang bangun Mina, tidak ada kasih begitu. Tapi bisa bangun di rumah, ditarik kakinya, ditarik tangannya, bangun. Bagaimana gayanya? Gaya kucing. Bagaimana gaya kucing? Itu gaya kucing. Kenapa terjadi begitu? Mungkin waktu kecil dididik bersama kucing. Mungkin yang paling sering didengar di telinganya apa? Ada kucing. Nyaw. Betul tidak? Akhirnya banyak pakai gaya kucing hidup. Ya, itu satu gaya. Bagaimana gaya kucing hidup? Salah satunya kalau tidur susah bangun. Ya, gaya kedua kucing. Apa gaya keduanya kucing? Gaya keduanya kucing itu kalau ada tuannya, akhlaknya baik. Kalau ada bapak mamanya, bagus sifatnya. Tapi kalau tidak ada bapak mamanya, bongkar lemari. Betul tidak? Astagfirullah, masa betul? Tidak. Ya, ini sebuah metode pembelajaran. Makanya kenapa kita harus paham agama, karena kita mau hidup ini teratur. Salah satunya tujuan orang tua memasukkan anaknya pesantren supaya anaknya itu terbimbing di agama, teratur hidupnya, dan insya Allah jadi harapan dan kebanggaan hari esok, di dunia wal akhirat. Insya Allah. Ya. Itu salah satu gambaran bagaimana kita hidup. Sifat kucing yang ketiga apa itu? Ya, kuat makan, malas bekerja. Ya, ya. Itu anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Perjalanan hidup kita ini memang agamalah menjadi sebuah tuntunan dan aturan hidup. Itulah sebabnya Rasulullah memberikan gambaran tentang agama. Ma min mauludi yuladu alal fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan suci. Lahir ke dalam keadaan suci, bersih. Ya. Fa abawahu, tergantung kedua orang tuanya. Jadi kalau mau dipikir kalimatnya, Rasulullah mengatakan anak lahir dalam keadaan suci, bersih. Fa abawahu, tergantung kedua orang tuanya. Jadi kalau anaknya kotor, anaknya sifatnya baik, anaknya sifatnya jelek, berarti tergantung kedua orang tua. Ya. Betul tidak? Jadi sifatmu ini jelek gara-gara orang tuamu kah? Bilang tadi betul. Adakah orang tua mau melihat anaknya jelek? Ada. Ada. Contoh, ada orang tua senang sekali kalau anaknya pintar bicara walaupun bicaranya meledak. Apa ya semeledak? Macam pilah. Atau suka berkata-kata kotor.
Tandanya suka apa? Kalau anaknya bicara begitu, langsung tepuk tangan, senyum, ketawa-ketawa. Malah kadang suruh ulangi. Berarti orang tua suka deh. Hah? Seharusnya orang tuanya langsung mengatakan apa? Tidak boleh, dosa besar. Awas kalau ulangi kalimat itu. Tapi nyatanya tidak. Justru terkadang kalau datang tantenya bilang mau dengar bicaranya kemana kanta. Apa bilang tadi nak? Nak bilang nih. Baru ketawa semua. Jadi secara psikologi apa? Berarti orang tua dengan paman tantenya semua bersepakat anak ini jelek mulutnya, jelek bicaranya. Kenapa? Bersepakat suruh ulangi dan bersepakat ketawa sama-sama. Malah dijadikan TikTok, baru dipiralkan. Ya, bagaimana kira-kira? Berarti orang tua ini suka anaknya kalau kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapannya tidak benar. Itu tidak? Nah, itu yang paling seru kalau kalimat-kalimat begitu muncul dari anak-anak. Kalimat-kalimat yang tidak baik. Justru malah yang banyak kuliah yang kalimat-kalimat baik dari anak-anak itu yang Tito boneka yang bisa bicara. Ya. Kalau yang langsung kuliah, justru yang langsung itu lebih banyak yang jelek perkataannya ketimbang yang baik-baik. Tapi kalau yang Tito boneka, kenapa bagus sekali kalimatnya? Jadi penasihat, jadi penceramah. Itu di HP kuliah. Coba kira, betul tidak Ustaz? Iya. Ada apa dengan hidup? Berarti agama sudah mulai masalah dalam kehidupan kita. Tapi inilah yang terberat. Inilah yang terberat. Mengarahkan hidup anak ke dalam ajaran agama. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hidup ini sesudah Rasul mengatakan pebawah tergantung kedua orang tuanya, maka baru masuk ke kalimat agama. Au yuhawidani, au yumassirani, au yumajisani. Apakah orang tua itu mengarahkan anaknya beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, atau sekalian tak beragama? Ya, atau sekalian tidak beragama. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya dalam hidup ini, inilah menjadi sebuah problema. Ya. Tapi di saat orang tua ditanya, mau tidak melihat anaknya baik? Mau. Mau lihat tidak anaknya pintar? Mau. Mau tidak lihat anaknya mulia? Mau. Tapi terkadang banyak orang tua tak peduli tentang masa depan anaknya, tak peduli tentang agama anak-anaknya. Termasuk yang sering kita dapatkan apa? Orang tua hanya banyak sibuk mengurusi anaknya dengan agama. Kapan? Hanya di TK. Ya. Di TK. Kalau di TK itu setiap pulang dari sekolah, sebelum makan baca doa, mau masuk WC baca doa, mau makan baca bismillah. Itu STK. SD ya biasalah sampai kelas 3, kelas 4 masih bertanya. Ya. Itu. Tapi kalau sudah di atas kelas 4 ke atas, sudah mulai tak bertanya. Ya, itu. Lebih-lebih kalau anaknya sudah SMP atau SMA, sedikit sekali orang tua bertanya, sudah sholat belum? Sudah mengaji belum? Ya. Dan seterusnya. Inilah perjuangan kita. Jadi kita berjalan dari waktu ke waktu. Apa? Melihat realitas kehidupan kita umat manusia. Berat sekali tantangan kita hadapi. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah.
Tadi di saat Allah memerintahkan kita menjalankan sebuah perintah, maka Allah menginginkan kita beruntung. Apa bedanya untung dengan beruntung? Hah? Apa bedanya untung dengan beruntung? Kalau untung dapatnya satu kali. Kalau beruntung dapatnya berulang kali. Yang mana kau pilih? Untung atau beruntung? Iya. Gitu ya. Jadi makanya untung itu kadang hanya sekali, tapi kalau beruntung berulang kali. Jadi olehnya itu Allah memerintah kita, salah satunya setiap perintahnya ada kalimat di belakangnya, la'allakum tuflihun, semoga kalian semua beruntung. Ya. Allah sendiri mengharapkan kita semua beruntung. Begitu pula di saat kita dilarang, Allah menginginkan kita bisa selamat dari azab dunia dan azab akhirat. Jamaah maghrib insyaallah dimuliakan Allah. Yang kedua, kenapa Allah perintahkan kita beribadah? Kenapa Allah memerintahkan kita beribadah? Supaya kita tahu bahwa kita ini adalah hamba. Kita ini adalah makhluk yang dicipta. Kita harus tahu kenapa kita harus beribadah. Karena Allah menginginkan kita tak lupa diri. Tak lupa diri. Karena banyak orang hidup lupa bahwa dia tercipta. Justru terkadang dia hidup menurut dirinya. Dia lahir di muka bumi ini, itu adalah karena kehendak kedua orang tuanya, bukan kehendak Allah. Yang kedua, kenapa kita disuruh beribadah? Karena kita ingin menghadap Allah. Ya, kita ingin menghadap Allah. Di saat kita hidup bersama Allah, kira-kira bagaimana kehidupan kita? Di saat kita bersama manusia, bagaimana kehidupan kita? Tapi di saat kita berada di antara keduanya itu, maka disitulah sebuah perupaya. Upaya kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Itulah sebabnya Allah mengatakan duribat alaihimuz zillah aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Celakalah manusia, merugilah manusia yang tidak baik hubungannya kepada Allah, tidak baik hubungannya kepada sesama manusia. Jadi siapa orang yang mau beruntung hidupnya, maka dekatlah dengan Allah. Ya, dekatlah dengan Allah. Siapa orang yang tidak mau merugi, dekatlah dengan sesama manusia. Ya. Itu jamaah maghrib insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, kenapa kita disuruh beribadah? Disebabkan karena kita ini dalam hidup, ya, hidup salah satu yang bisa menyambung diri kita dengan Sang Maha Pencipta adalah dengan beribadah. Di saat kita beribadah, di situ kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang suatu saat pasti akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus beribadah. Karena di dalam Quran dijelaskan wa ma umiru illa liya'budullah. Bukan, jadi itu kalimatnya wa ma umiru, tidak ada perintah atau bukan perintah selain hanya beribadah kepada Allah. Kalau di ayat lain mengatakan tidak kuciptakan jin dan manusia selain hanya untuk beribadah. Jamaah maghrib insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam proses hidup ini, itulah agama dituntun. Makanya dalam proses itu
Mulai dari proses penciptaan manusia, ditiupkan ruh. Salah satu pertanyaan sebelum ruh ditiupkan adalah alastu birabbikum. Ya. Dikala aku menciptakan engkau di muka bumi nantinya, apakah engkau meyakini bahwa aku adalah Tuhanmu? Ya. Saya adalah, kata Allah, saya adalah yang menguasai segala apa yang diinginkan kehidupan manusia. Itu jamaah maghrib insya Allah dimulakan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Allah memerintahkan kita berzikir? Ya. Karena Allah menginginkan kita bagaimana kita bisa tersambung dengannya. Sesudah kita tersambung dengannya, maka bagaimana kita rasakan nikmatnya bersama dengan Allah. Apa kira-kira? Nikmatnya bersama Allah adalah ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba dirasakan kira-kira. Di saat kita bisa dengan zikir, kita bisa merasakan ketenangan. Ya. Pertama, kita dimasukkan golongan orang-orang yang ibadahnya bagus. Ya. Yang kedua, sesudah kita masuk di golongan hambanya, maka kita masuk di golongan kedua, golongan yang diperintahkan masuk surga. Ya. Kemudian bagaimana rasanya hidup sesudah kita dapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kenapa kita disuruh berdoa? Karena kita harus sadar bahwa kita terlalu banyak keinginan dan kemauan, dan kita tahu kita tak sanggup memenuhi semua apa yang kita inginkan. Maka tempat yang paling bagus untuk meminta adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisa yang jadi masalah, pintar berdoa tidak? Pintar berdoa tidak? Bagaimana caranya berdoa yang benar? Ya. Karena Allah merintahkan, wa qul rabbi ud'uni astajib lakum. Allah yang memerintahkan kita, berdoalah supaya ku kabulkan doamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Itu perintah. Makanya anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, salah satu orang yang dibenci Allah, dianggap sombong, siapa? Orang-orang yang tidak mau berdoa, merasa percaya diri dia sanggup, dia kuasa, dia mampu. Ya, padahal sadar atau tidak, ya, sadar atau tidak, kita banyak kekurangan dan kelemahan. Hanya Allah yang bisa menyempurnakan. Kalau manusia kita harap untuk menyempurnakan apa yang kita inginkan, tak mungkin terjadi. Kalau kita mengandalkan kekuasaan baru kita mengatakan kita bisa hidup sempurna, mustahil. Ya. Di saat kita mengharapkan mengatakan bahwa kita punya kekayaan baru kita mengatakan kita mau semaunya, tidak akan cukup untuk memenuhi segala harapan dan keinginan kita. Maka yang mampu menyempurnakan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah merintahkan, kalau engkau meminta pasti kukabulkan. Nah, sisa sekarang bagaimana kita meyakinkan diri kita, bagaimana supaya kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap harapan dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah maghrib insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua alur ini banyak
Kenapa kita disuruh beristighfar? Kenapa kita disuruh berzakat? Kenapa kita disuruh berhaji? Kenapa kita disuruh bersedekah? Kenapa kita disuruh berinfak? Semua itu perlu kita tahu dan perlu kita pahami, sehingga setiap apa yang diperintahkan Allah tidak ada yang memberatkan hidup kita. Kayak kamai gamakokoe na puatangi pigoi perintai magai nasabak di narasakangi manfaat dari setiap amalan yang dia lakukan. Justru terkadang amalan itu dijadikan sebab penghalang segala kesuksesan hidupnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Tapi di saat kita sadar bahwa salat itulah, zakat itu, sedekah itu, zikir itu, doa itu menjadi sebab penyempurna dari setiap harapan-harapan hidup kita. Itulah sebabnya kita disuruh memahami agama dengan baik. Jemaah maghrib insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat kita sudah menjalankan perintah Allah, kita sudah berupaya secara maksimal, maka apalagi yang harus kita hadirkan pada diri kita? Sisa mukhlisina lahuddin, ikhlaslah, ya, ikhlaslah. Apa yang engkau lakukan itu, bagaimana caranya supaya setiap amalan itu insya Allah tidak menjadi beban, tetapi amalan itu menjadi sebuah keharusan yang kita harus lakukan dan menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Ya, saya tanya kalian semua, Bapak Ibu, anak-anakku semua, kalau kita butuh sesuatu, ya, beratkah pekerjaan dikerja? Kalau kita membutuhkan sesuatu, beratkah kita menjalankan perintah? Contoh, kita mau beli apa? Mau beli HP, apa Nabila mamata, Nabila bapata, boleh saya belikan, tapi dengan catatan rajin mencuci, ya, rajin bantu cuci mobil, ya, rajin bantu cuci piring. Nah, pertanyaannya, berat tidak dijalankan itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada yang dibutuhkan. Apa dibutuhkan? Mau beli HP. Nah, pertanyaan kedua, kita kan semua mau masuk surga, betul tidak? Ada yang mau coba-coba masuk neraka? Kenapa tidak mau? Pernah merasakan? Kenapa tahu? Karena Tuhan yang bilang, Nabi yang menjelaskan bahwa orang yang masuk neraka pasti dibakar. Yang namanya dibakar pasti panas. Ya, panas. Bagaimana panasnya api neraka? Pokoknya panas. Ya. Yang terkecil, yang paling dingin di neraka yang mana? Yang paling dingin di neraka itu apinya kalau diinjak mendidih otak. Itu yang paling dingin. Bagaimana yang paling panas? Yang paling panas itu 50 tahun sebelum sampai di apinya sudah terbakar. Mau coba-coba? Ya. Jadi kalau ada yang mau coba-coba, berarti apa tanda tanyanya? Yang mau coba-coba masuk neraka. Mencoba-coba tidak salat, mencoba-coba berbohong, ya, mencoba-coba ambil bukan miliknya. Itu berarti orang itu mau coba-coba masuk neraka. Suka cerita kejelekan orang, ya.
Yang mana? Ya, termasuk orang-orang sombong, angku, kikir. Ya, itu ya. Belum yang masuk kategori dosa besar, musyrik, munafik, kafir, ya, fasik. Itu semua ciri-ciri penghuni neraka. Nah, pertanyaannya, tidak ada yang mau coba-coba masuk neraka? Tidak ada. Berarti semua mau masuk surga. Kira-kira kalau kita mau masuk surga, apa yang harus kita perbuat? Ya, syaratnya untuk masuk surga apa? Jalankan apa yang diinginkan Allah. Ya, jalankan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mau masuk surga? Hah? Kenapa mau masuk surga? Karena enak. Enak kenapa? Iya. Enaknya masuk neraka, apa yang mau dimakan itu langsung ada di depan tak. Iya. Itu. Pantas sama orang bermimpi ingin masuk surga, karena bayangannya nikmatnya luar biasa, lebih nikmat daripada dunia beserta isinya. Kalau ada orang yang memiliki harta dunia beserta isinya, bagaimana kira-kira hidupnya di dunia? Iya. Ya, janganlah nak kuasai dunia. Punya uang 1 miliar, kira-kira bagaimana? Iya. Enak. Iya. Enak kalau tidak ada utangnya. Nah. Enak kalau yang mau beli yang sedikit. Tapi kalau 1 miliar uangnya baru yang mau belanja 2 miliar, menderita juga. Itu ya. Nah, itu. Jadi hidup ini bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga? Dengan apa? Masuk surga dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka jalankanlah perintah Allah dengan rasa senang. Jalankan perintah Allah dengan cinta. Jalankan perintah Allah dengan ikhlas. Dan jalankan perintah Allah dengan sepenuh hati. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua jadi penghuni surga. Sekarang saya tanya, kalau bangun subuh disuruh sholat tahajud tengah malam jam 3:30 jam 4 bangun tahajud, kemudian disuruh murajaah, ikhlas tidak? Tidak mengeluh, susah. Itu salah satu penyebab hafalan susah masuk. Kenapa? Karena baru buka Quran sudah otaknya sudah susah. Panjang apa? Susah apa? Ya, tapi coba gare. Bangun ikhlas, ambil air wudhu ikhlas, salat ikhlas, buka Quran ikhlas, ya, sabar, berupaya maksimal. Kira-kira susah enggak? Ya, bilang susah Ustaz. Apa susah? Menahan mata tidak tertutup. Ya. Nah, masalahnya Ustaz, kalau mengaji kenapa mata ini susah ditahan? Ya. Mau hafal tapi ini mata bertarung antara tidur dan murajaah. Ya. Tapi kira-kira mana besar pengaruhnya, mana yang kita ikuti? Di saat mata mengantuk atau capai target? Betul? Ya, sedikit yang bicara. Berarti lebih pilih keadaan tidur ketimbang capai target. Ya. Padahal
target kita yang paling tertinggi itu apa? Kita ingin mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah mudah-mudahan doa kita semua diijabah, kita menjadi anak saleh salehah, kita menjadi orang tua yang baik, semua membimbing anak-anak kita di jalan ihdinas siratal mustaqim, dibimbing di agama, sehingga insyaallah itulah yang menjadi harapan dan penyelamat kita di dunia wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membimbing kita semua, menuntun kita semua, dan menata hidup kita ini menurut ajaran Allah dan Rasulnya. Lebih dan kurangnya mendengarkan Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma adkhil jannah bi syafaatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.